gitu. Kemudian Jenderal, kalau boleh tahu, untuk perasaan Jenderal ketika buku ini sudah selesai ditulis, dicetak, bahkan sudah siap dibaca oleh masyarakat. Ya, campur-campur. Seperti apa Campur-campur. Jenderal? Jadi secara jujur saya katakan itu campur-campur Ya, ya, campur-campur. Yang pertama tentunya ada perasaan senang, bangga. Tinggal bagian yang campurnya itu barangkali ada ya sedikit harap-harap cemas bagaimana respon dari masyarakat, kritikannya seperti apa, masukannya seperti apa yang bisa membuat kita sebagai salah satu penulis hmm, itu kita bisa mengembangkan dari ide dasar yang kita tulis saat ini, ya, itu kan biasa. Seperti barangkali aktor film, kalau nonton filmnya sendiri barangkali nggak pede kan gitu ya. iya, Perasaan itu adalah perasaan seperti itu. Jadi hmm, tapi kita terbuka ya, kritikan atau masukan dari masyarakat untuk menambah kasanah, ya, terutama apakah kita punya pemikiran apabila ada masukan dari masyarakat, hmm, kita akan mengarah pada pengembangan untuk cetakan berikutnya, ya. pasti akan kita tambahkan masukan-masukan dari masyarakat. Pemirsa, jumpa lagi bersama dengan saya, Ibtu Ines, dalam podcast Polri Presisi. Tentunya kalau Ines sudah hadir, berarti sudah ada narasumber luar biasa yang hadir bersama dengan Ines. Nah, pemirsa, kalau kita berbicara mengenai buku, buku ini adalah cara unik manusia untuk memandang dunia. Nah, buku ini menjelajahi semua bagian kehidupan, mengubah kehidupan, dan memungkinkan kita untuk melihat berbagai hal secara berbeda. Dan bahkan buku ini juga bisa merubah hidup seseorang. Nah, ada salah satu perwira tinggi Polri yang concern sekali dan dia suka untuk menuangkannya dalam sebuah buku. Beliau adalah Wakapolda Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Dr. Rahmat Setiadi SIK SHMH, yang turut berperan aktif dengan cara uniknya, yaitu beliau memberikan karya tulisnya kepada Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu dalam bentuk buku yang berjudul Transformasi Polri dan Astacita, yaitu berisi tentang materi 8 misi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menjadi kompas utama arah kebijakan Polri. Nah, kira-kira bagaimana strategi dari Wakapolda Kalimantan Tengah untuk menumbuhkan wawasan pengetahuan masyarakat terhadap program-program Polri di dalam Astacita melalui buku ini? Dan kita akan berbincang bersama dengan Wakapolda Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Dr. Rahmat Setiadi SIK SHMH. Selamat datang Ya, Jenderal. selamat datang Ines, Ya, terima kasih. Bapak apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak, tadi sudah saya ceritakan sedikit seperti apa Bapak berkiprah utamanya dalam berusaha untuk mengubah ataupun menambah wawasan kepada masyarakat melalui buku. Mungkin boleh diceritakan Jenderal untuk ide awalnya menulis buku mengenai transformasi Polri dan Astacita ini, Jenderal. Silahkan. Baik, ide awalnya ini sudah pasti ini berawal dari adanya program Astacita atau visi dari Presiden Bapak Prabowo dan Wapres Gibran. Itu dari situ kita punya ide dasar bagaimana untuk mengimplementasikan di lingkungan kepolisian maupun bisa kita berinteraksi dengan masyarakat, membawa program itu bisa dilaksanakan baik oleh jajaran kepolisian khususnya di daerah Kalimantan Tengah dan termasuk juga di lingkungan masyarakat. Jadi dari situ kita berusaha untuk mencari cara bagaimana mengedukasi di lingkungan Polri, Ya. mengedukasi di kalangan masyarakat dengan cara kita membuat buku itu. Kira-kira itu. Jadi dalam satu kemasan sudah bisa merambah untuk dua aspek, yaitu Polri dan juga masyarakat, seperti itu ya, Betul Jenderal. sekali. Baik, Jenderal, untuk proses dari pengumpulan data dan juga riset dari materi buku ini seperti apa, Jenderal? Baik, pertama kami mengumpulkan beberapa literasi dari berbagai tempat. Salah satunya sudah pasti perpustakaan, itu kita mencari literasi digital dan sebagainya. Kemudian kita juga banyak mewawancarai tokoh-tokoh maupun pakar Ya. maupun ahli-ahli yang terkait dengan program Astacita. Jadi termasuk lingkungan birokrat, kita juga tanya, kita juga studi ke berbagai tempat dan kemudian juga beberapa kementerian, lembaga. Kira-kira gitu.
kita Baik. jadikan referensi gitu. Baik. Kemudian Jenderal mungkin boleh diceritakan Jenderal mengenai suka duka dalam proses pembuatan buku ini Jenderal? Saya pikir lebih banyak sukanya ya, Iya, karena luar menulis biasa. ini salah satu barangkali kalau tanda kutip hobi gitu. Oke. Sudah beberapa buku kita terbitkan, jadi setiap ada sesuatu yang menjadi pemikiran kita itu supaya tidak mengganjal barangkali ya, mengganjal, terus kita tuangkan itu dalam sebuah produk tulisan sehingga bisa menjadi literasi ataupun referensi bagi pihak lain. Kira-kira itu. Baik Jenderal. Kemudian Jenderal, boleh saya meminta pendapat dari Jenderal? Silakan ya. Baik, untuk menurut Jenderal sendiri, tingkat kualitas sumber daya manusia, teknologi maupun pelayanan yang ada di Polri kepada masyarakat ini saat ini seperti apa Jenderal? Saat ini kalau dibandingkan dengan pada saat saya pertama kali masuk sebagai polisi, kira-kira tahun 94-95, saya mulai bergabung dengan kepolisian, itu banyak sekali perubahan, sudah Oke. mengarah kepada perubahan yang sangat mendasar sekali. Jadi sisi pelayanan kepolisian itu sudah sedemikian pesat berkembang, sampai kemudian juga pola-pola pemolisian itu menyesuaikan dengan apa yang berkembang di dunia, termasuk penggunaan teknologi, kemudian artificial intelligence, termasuk juga mengedepankan kearifan lokal. Itu banyak berkembang di era sekarang. Jadi saya pikir untuk sistem pemolisian di Indonesia itu banyak bergerak ke depan. Kalau dalam satu kata, adaptif terhadap perkembangan di zaman gitu. Walaupun adaptif tentunya tidak meninggalkan nilai-nilai dari Iya, Indonesia itu sendiri. setuju, betul. Baik. Kemudian Pak, untuk program Astacita yang tentunya bisa dikatakan sebagai kompas utama arah kebijakan nasional, termasuk juga di dalamnya adalah arah kebijakan dari Polri itu sendiri. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, dari pengalaman Bapak selama pelaksanaan Astacita di Provinsi Kalimantan Tengah, utamanya di Polda Kalimantan Tengah, seperti apa? Apakah ada kendala di sana? Saya sering menyebut kendala ini bukan sebagai kendala, tapi sebagai challenge, Oke. tantangan buat kepolisian dan termasuk juga untuk masyarakat. Iya. Bagaimanapun juga polisi ada karena ada masyarakat. Jadi setiap saya menyebut polisi, sebenarnya itu adalah tantangan juga buat masyarakat. Polisi is mirror of society. Jadi kami menyebutkan demikian supaya mindset kita itu tidak jauh dari apa yang menjadi harapan dari masyarakat. Setiap kendala itu kita jadikan sebuah challenge bagi masyarakat maupun Polri untuk bersama-sama mencari solusi yang terbaik bagi permasalahan yang berkembang di masyarakat. Kira-kira seperti itu. Baik, Jenderal. Kemudian, Jenderal, untuk mengajak masyarakat tentunya dalam bagaimana sih cara untuk mendukung Astacita antara kebijakan nasional, kemudian dari Polri itu sendiri langkahnya seperti apa? Seperti apa strategi dari Polri, utamanya di Polda Kalimantan Tengah, untuk dapat bisa bersinergi dengan masyarakat? Strateginya seperti apa? Yang paling pertama, polisi itu harus mampu menginternalisasi diri sendiri terhadap konsep apa itu Astacita. Pada saat polisi sudah memahami secara mendalam, sehingga pada saat nantinya mereka mengimplementasikan dalam tugas pokoknya, tiga tugas pokok kita dari Harkamtibmas, Lin Yon Nyam, melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat, serta yang ketiga yaitu penegakan hukum. Polisi sudah paham arah kebijakan pemerintah dalam hal Astacita itu tidak lepas dari kompas yang tadi disebut kompas itu. Jadi arahnya kemana? Yang menjadi fokus bagi pemerintah sekarang membawa bangsa Indonesia terutama cita-citanya menuju grand cita-cita yaitu 2045 Indonesia Emas. Salah satu panduannya bagaimana melaksanakan Astacita ini secara optimal. Kira-kira itu. Baik. Tentunya dalam usaha yang sudah dilakukan oleh Polda Kalimantan Tengah bisa terwujud nantinya seperti apa? Nanti kita mungkin akan lebih banyak membahasnya di segmen 2 ya pemirsa. Dan pemirsa kita akan berjumpa kembali nanti, tapi tetap di podcast Polri Presisi.